Assalamualaikum guys, apa kabar? Masih dalam fase suasana pandemi. Semoga sehat ya. Hari ini saya akan membuat buku saku untuk Jovisa. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke. Ya, jadi ini buku saku untuk Jovisa, pengarangnya Ibu Umi Diwanti ya. Jadi buku ini dibuat untuk para jomblo yang akan menikah ya. Siapa yang mau menikah? Pastinya semuanya lah, ya kan. Ya, jadi di dalam sistem Islam, jadi memang menikah itu adalah salah satu untuk menyalurkan naluri ya, salah satu potensi yang diberikan Allah yaitu naluri kasih sayang dengan menikah. Jadi Islam itu menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu ya. Jadi buku ini tentang sebelum menikah itu kan ada namanya khitbah. Siapa tahu khitbah? Ya, khitbah itu adalah lamaran sebelum memasuki ta'aruf. Jadi khitbah itu adalah pintu pintu untuk membuka ta'aruf ya. Ta'aruf itu adalah perkenalan antara calon pria dan calon suami ya, dan calon istri untuk mengenal lebih dekat. Ya, jadi di buku Ibu Umi Diwanti, buku saku Jovisa ini ya, yang pertama kali itu dibahas khitbah itu harus sesuai dengan syariah ya. Jadi disampaikan di sini ya. Jadi khitbah itu adalah pintu menuju ta'aruf, saling mengenal antara calon suami istri yang dihalalkan dalam Islam. Setelah khitbah itu calon wanita laki-laki dan wanita pria itu boleh saling interaksi untuk memperoleh informasi dalam rangka menambah keinginan untuk segera menikah. Nah, jadi jika sudah dirasa cocok ya dalam proses ta'aruf tadi, ya hendaklah segera menikah ya, seperti itu. Tapi ada tahapan ya guys, perihal yang harus dipastikan di awal. Jadi wajib ya, jadi seorang pengantin calon si istri ini boleh ya meminta mahar ya, karena memang itu adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi oleh si laki-laki ya. Kalau nggak ada mahar nggak akan sah. Oke. Jadi wajib dalam Islam ya, yaitu adanya mahar. Sebaik-baik wanita adalah maharnya yang tidak memberatkan pasangannya ya. Jadi jangan memberatkan pasangannya guys. Boleh aja sih maharnya yang mana yang mau kamu inginkan guys ya. Terus di sini juga disampaikan ya, itu juga harus yang pertama kali itu adalah konsepnya, konsep pernikahannya, bagaimana konsep mau seperti apa konsep pernikahannya. Jadi sebagai seorang muslim ya, dia harus konsep walimah syar'i ya. Jadi konsep walimah syar'i ini harus diperbincangkan ya antara calon si istri dan calon suami, karena nanti bingung ya. Jadi harus dibicarakan segera ya. Jadi dibicarakan. Kalau masih menolak ya jadi kita itu kalau menolak ya memang itu berarti kan agamanya kurang ya, dan itu adalah bagian harus dipahamkan, itu bagian dari syiar Islam ya. Yaitu yang kedua adalah siapa kita gitu ya. Yang kedua itu siapa kita. Jadi kalau kita misalkan kita ini sudah ikut ya
ikut pengajian A gitu ya, terus tiba-tiba ketika sudah menikah dengan si dia gitu ya, kita dihalang-halangin. Jadi dia harus tahu visi misi kita ya. Jadi kita harus mengetahui visi misi kita ya. Jadi memang kan kalau sudah menjadi istri ya, itu kan harus ada izin suami ya. Sehingga memang itu harus diperbincangkan di awal. Kalau kita memang sering ikutin pengajian di luar gitu ya, harus diperbincangkan. Jadi di sini disampaikan dari hadis riwayat Al-Bukhari, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksud kepada Allah, sungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Jadi memang ngaji ya, kalau ngaji dan dakwah itu kan memang juga bagian dari kewajiban, dan khususnya muslimah gitu ya. Jadi memang ini harus diperbincangkan ya. Oke. Jadi enggak ujuk-ujuk tiba-tiba dia bilang iya, tiba-tiba sudah selesai, sudah jadi istrinya kita dihalang-halangi. Oke. Jangan sampai ya. Nah, di sini juga kenapa gitu ya disampaikan mengapa harus walimah syar'i. Ya. Jadi memang ya kenapa harus walimah syar'i gitu ya? Ya karena memang sebagai seorang muslim itu adalah kewajiban untuk mentaati Allah. Oke. Nah, jadi konsep walimah syar'i itu ya, yaitu tamu laki-laki dan tamu wanita itu terpisah. Ya. Begitu juga pengantinnya terpisah juga ya, jadi tafa'utam. Ya. Jadi bagaimana kalau mau foto-foto keluarga? Jadi itu harus diberi jadwal ya, diperbincangkan gitu ya. Sebelum ada tamu atau sesudah ada tamu. Yang kedua pakaiannya wow. Ya. Pakaian itu biasa kan glamor ya kalau orang, apalagi pengantin perempuan tuh. Sampai panjang, sampai berapa tuh ya, sampai menjulur ke bawah banget ya, menjulur ke bawah banget ya guys, itu tidak dibolehkan ya. Jadi harus tetap syar'i gitu ya, pelaminannya juga harus syar'i ya. Misalkan ya pakai jilbab ya, pakai kerudung sampai dada gitu ya. Terus kalau misalkan tidak boleh tabarus. Apa sih tabarus? Menampakkan perhiasan ya, yang tidak biasa tampak gitu ya. Jadi ya kalau misalkan di luar rumah, jadi ya sederhana, nggak boleh terlalu berlebih. Jadi kalau di luar itu ya sesederhana mungkin ya. Yang ketiga adalah hiburan yang disuguhkan untuk menyambut tamu ya, misalkan nasyid islami, yang maksudnya hiburan yang ini ya, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, tempat sederhana gitu ya. Jadi pernikahan itu yang disyariatkan itu adalah sederhana gitu ya. Tujuannya itu kan mengumumkan untuk mengabarkan kepada keluarga, tetangga, sahabat ya. Jadi kita tidak ditahu ya, jadi mereka tahu bahwa kita itu sudah menikah gitu ya. Jadi ketika kita benar tidak menimbulkan fitnah gitu ya. Kalau di sini hadis Rasulullah, umumkanlah pernikahan di riwayat Ahmad ya. Ya, jadi tidak boleh memberikan kedua belah pihak ya. Jadi laksanakan sesuai kemampuan ya, kayak makanan tuh ya. Oke. Karena yang jasa kalau nggak mampu ya. Nah, perkenalan lebih dalam pasca khitbah guys, itu sangat penting
Ya. Nah biasa itu kan orang apa di khitbah itu ya sering kecolongan berduaan ya, sering kecolongan berduaan padahal itu sebelum halal ya, masih bukan mahram gitu ya, masih belum halal ya. Kayak misalkan ngurus ya, jadi kayak ngurus tenda, terus cari perias ya, itu berduaan padahal itu belum boleh, itu harus disertai mahram ya. Nah ini ya guys, perkenalan lebih dalam pasca kita, yaitu adalah memastikan visi misi rumah tangga kita. Jadi harus memastikan visi misi rumah tangga kita, oke? Ya jadi kalau sebagai seorang muslimah yang ingin ya menyempurnakan ketaatan kepada Allah, pasti akan mengharapkan pernikahannya akan mempermudah jalan taat ya. Jadi visi misi ini harus dibuat listnya ya, Terus jika ada kendala mintalah bimbingan teman atau gurumu ya. Lalu komunikasikan gitu ya. Jadi dan itu harus dipastikan ya. Jadi jika kita telah benar sesuai syariat, kita ingin menjadikan diri dan keluarga sebagai kontributor tegaknya hukum Allah ya. Sementara dia tidak sepakat gitu ya, maka harus dipastikan pemahaman itu gitu ya. Jadi itu sangat penting ya dipastikan guys. Jadi ya jodoh itu ya kudu Allah ya. Ya seperti itu ya guys. Jangan lupa loh, itu penting banget itu ya. Biasakan kalau sudah jatuh cinta ya, itu hilang lah visi misi. Ya guys, sudah berbunga guys. Terus kita harus mengenal kondisi keluarga ya, saling mengenal kondisi kedua keluarga ini ya. Terus ketiga itu juga harus mendiskusikan bagaimana dia akan bersikap dalam memenuhi tanggung jawabnya pada orang dalam tanggungannya setelah menikah. Misalkan dia laki-laki terus anak pertama, terus dia menanggung adik-adiknya ya, terus nanti tiba-tiba dia harus menafkahi keluarganya, kita marah-marah gitu ya, kita harus tahu ya seperti itu penting guys. Keempat, masalah tempat tinggal ya, jadi juga harus sampai sedetail ini ya, tempat tinggal guys harus dibicarakan. Masalah tempat tinggal itu ya guys. Terus jadi masalah konsep walimah bagaimana gitu ya. Ya itu ya. Nah ini juga ya guys, di sini juga disampaikan mau yang mana, orang mana yang kamu pilih guys, orang yang paham Islam maksudnya, atau yang awam yang tidak paham sama sekali ya guys. Ya karena sudah adzan guys, kita cukupkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Dadah.